Saudari-saudara yang terkasih, ada seorang bapak memberi nasihat kepada anaknya. Nak, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, ukirlah itu pada batu. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, tulislah itu pada pasir di tepi laut. Kenapa begitu, Pak? Kata anak tersebut. Kita harus mengingat, mengenang selama mungkin perbuatan baik yang kita terima dari orang lain. Karena itu tulislah pada batu, lukiskan pada batu, goreskan pada batu supaya bertahan lama. Pahat di sana supaya bisa bertahan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Dan jangan suka menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain yang kita terima dari orang lain. Biarlah ditulis di pasir dan kemudian datang air laut menyapunya. Dan pasir itu akan kembali menjadi bersih, mulus. Kalau manusia saja bisa seperti itu, apalagi yang menciptakan manusia, Allah. Kalau manusia saja bisa rela memaafkan, bahkan melupakan, apalagi Tuhan yang jauh lebih agung daripada manusia. Dan karena itulah ketika kasih Allah yang mengampuni dicurahkan kepada manusia pendosa, di depan manusia ada halaman bersih, ada kertas bersih, ada jalan baru untuk dijalani lagi, untuk diisi lagi, untuk ditulis lagi dengan kisah-kisah hidup yang lebih baik, yang lebih indah. Ketiga bacaan hari ini mempunyai arah yang sama. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menggambarkan Tuhan akan mengubah padang pasir, padang gurun yang tandus, yang kering, yang panas, yang tak berbuah menjadi taman yang subur, yang menyegarkan, yang memberikan kepada kita buah yang manis untuk dimakan. Dari hal yang buruk nampaknya, dari hal yang jelek nampaknya, Tuhan mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang sungguh memberikan kepada kita buah-buah yang melimpah, taman yang indah, pemandangan yang menyegarkan, udara yang sejuk. Ketika kasih Tuhan bekerja, maka yang hitam pun bisa menjadi putih, yang kering pun bisa menjadi subur, dan tanaman yang mati pun bisa berbuah lagi. Karena itulah Paulus dalam bacaan mengatakan, aku melupakan masa laluku, aku melihat ke depan. Kenapa? Karena aku telah ditangkap Yesus. Kita tahu cerita Paulus, pengejar, penganiaya, penangkap, bahkan juga menjadi semacam saksi untuk mengadili orang dan menghukum mati orang-orang Kristen. Stefanus, contoh paling utama. Tapi ketika dia mengalami kasih Tuhan, menangkap dia, memerangkap dia, aku melupakan masa laluku. Aku sekarang melihat ke depan, bekerja untuk meraih mahkota kemuliaan, yakni iman kepada Yesus. Bukan berarti aku telah menangkapnya sekarang, tetapi aku berjuang untuk meraih, berjalan untuk menempuh jalan keselamatan dan jalan sukacita tersebut.
Dan yang terakhir, ketika kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, saya sendiri pada saat membacakan kalimat terakhir, bulu kuduk saya berdiri. Aku pun tidak akan menghukum engkau lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seorang wanita yang terdapat jelas tidak bisa lagi disangkal, tertangkap basah, hukuman sudah jelas, dirajam batu sampai mati, tidak ada kesempatan apa-apa lagi, tidak ada peluang apapun lagi. Tetapi Yesus sebagai wajah Tuhan yang penuh kasih mampu memberikan jalan keluar tanpa melanggar hukum Taurat, tanpa melanggar perintah Musa di kitab Ulangan, di kitab Imamat, bahwa mereka yang tertangkap berzina dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Itu jelas tertulis. Tetapi dalam kasih selalu ada jalan keluar. Dalam kasih yang tulus dan benar selalu ada alternatif yang benar. Baik, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu yang pertama kepada perempuan ini. Dan semua pergi. Mulai dari yang tertua. Bagus sekali kalimat tersebut. Mulai dari yang tertua. Karena yang tertua biasanya menganggap diri paling bijaksana, paling berpengalaman, paling banyak makan garam. Tapi juga kemungkinan besar paling banyak berdosa. Mereka sadar diri ketika mereka mau merangkap Yesus, mau menjerat Yesus, mereka sendiri termakan oleh omongan Yesus. Siapa yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu pertama. Dan justru yang paling tua inilah yang paling berdosa. Karena itu berangkat paling pertama, pergi. Dan tinggallah di depan seorang perempuan yang pasrah, tidak berdaya, hanya mengharapkan mukjizat kasih Tuhan dan sang kasih itu sendiri. Dalam tulisan Agustinus bagus sekali dikatakan, ketika adegan ini terjadi, ketika semua orang tidak ada lagi, hanya ada dua orang di sana, Yesus dan perempuan tersebut. Yang tertinggal adalah miseria dan misericordia. Miseria, wanita yang malang. Kemalangan, miseria. Dan satu lagi, misericordia, belas kasih, Yesus sendiri. Adegan terakhir adalah sang belas kasih berhadapan dengan wanita yang malang. Misericordia dan miseria. Dan misericordia menutup miseria. Pergilah. Dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Permulaan baru yang mengubah padang pasir menjadi taman Firdaus, mengubah hidup Paulus menjadi pewarta Injil nomor 1 pada zamannya, dan permulaan baru untuk wanita yang tidak mempunyai lagi harapan apapun dalam kacamata logika manusia. Halaman bersih, silakan tulis lagi cerita baru. Kertas putih silakan isi dengan kisah-kisah yang indah. Pasir putih di mana tidak ada lagi jejak-jejak dari kesalahan dan dari dosa yang lama. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kepada kita juga ditawarkan cerita yang sama. Kita semua adalah orang-orang yang termasuk juga di hadapan Yesus, datang dengan mungkin dengan bayangan saya lebih baik daripada wanita yang malang ini. Saya tidak seburuk tetangga saya ini. Saya tidak sejahat pegawai yang sana itu. Sangat gampang kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sangat gampang bagi kita untuk mengadili orang lain, entah secara terbuka, dalam gosip, dalam omong-omongan, dalam kemarahan, ataupun secara diam-diam dalam pikiran kita masing-masing. Tetapi belum tentu kita sebaik orang lain sebenarnya. Belum tentu kita sebaik yang kita bayangkan dalam diri kita masing-masing. Ada banyak kesalahan yang mungkin kita tidak lakukan dengan tindakan langsung, dengan tangan kita langsung, tetapi mungkin dalam kepala kita, dalam hati kita, kita sudah berdosa. Karena itu Yesus sering mengatakan, hati-hati dengan kalimat-kalimat jangan berzina, jangan mencuri, jangan begini. Karena belum tentu kita tidak berdosa ketika kita tidak langsung mencuri. Belum tentu kita tidak langsung berzina ketika kita tidak melakukan tindakan perselingkuhan atau perzinahan. Karena otak kita pun, mata kita pun, hati kita pun sudah mulai bisa terarah ke sana. Dan Tuhan mengatakan hati-hati, kita sudah masuk dalam jerat dosa. Ada banyak situasi yang tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari membuat kita sebenarnya sudah berdosa. Beranikah kita melemparkan batu juga kepada tetangga kita, kepada umat yang sana, kepada orang yang kita kenal itu? Atau kita lebih berendah hati untuk pergi menyesali kesombongan rohani kita? Atau kita juga di pihak perempuan yang pendosa? Ada dua kemungkinan, kita di pihak yang merasa diri lebih baik, tetapi kemudian ditegur oleh Yesus, disadarkan oleh Tuhan bahwa kita juga mempunyai banyak kelemahan, banyak kecil atau besar. Atau kita di pihak si perempuan tadi, merasa diri terlalu kotor, merasa diri terlalu lemah, dan karena itu kita kehilangan harapan untuk berani mendekat kepada Tuhan. Saya tidak pantas, saya pendosa besar, saya tidak berani ke gereja, saya untuk apa lagi berdoa, saya sudah terlalu hitam. Di depan Tuhan kita hanyalah miseria yang berhadapan dengan misericordia. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan baru kepada kita untuk memulai masa depan yang baru, permulaan yang baru, jalan yang baru. Dan sinilah kerendahan hati diperlukan. Kerendahan hati untuk mengatakan saya memang belum sanggup mencapai seperti yang saya inginkan, tetapi tidak membuat saya putus asa. Saya memang belum sebaik yang saya harapkan, tapi tidak membuat kita putus harapan. Lihatlah Paulus, aku belum sampai, bukan berarti aku sudah meraih, tetapi aku akan berusaha. Itulah kerendahan hati, tetapi sekaligus juga iman. Dia tahu bahwa berdasarkan kekuatan dirinya sendiri tidak akan pernah mampu untuk sampai. Tetapi ketika ia percaya bahwa kekuatan Allah, belas kasih Tuhan bekerja dalam dirinya, ia akan sanggup. Maka dalam tulisannya yang indah dikatakan, dalam kelemahanku ya Tuhan, nampaklah kekuatanmu. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Apa maksudnya? Paulus mengatakan dengan jelas, dia tidak akan pernah sanggup hanya mengandalkan dirinya sendiri. Setiap orang punya kelemahan sendiri, punya duri dalam daging sendiri. Tetapi ketika sadar bahwa kita lemah, mempunyai duri
yang melekat dalam diri kita, kita tahu bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan. Kita tidak akan sombong dengan apa yang kita buat lagi. Karena itu semua adalah karya Tuhan melalui diri kita yang lemah. Kerendahan hati sangat perlu. Dan yang terakhir tentulah pertobatan. Perempuan itu pasrah. Tidak lagi berbicara apapun. Tidak lagi membela dirinya. Saya dijebak, laki-laki itu yang kasar, laki-laki itu yang begini dan begitu. Sebenarnya cerita itu tadi tidak adil. Kalau perempuan tertangkap berzina, mana laki-lakinya? Harusnya ada juga kan? Tapi sengaja laki-lakinya disingkirkan. Dan perempuan itu tidak protes bahwa saya diperlakukan tidak adil. Dia hanya tahu bahwa saya memang berdosa. Saya hanya ingin sekarang belas kasih Tuhan. Saya mohon pengampunan. Tanpa harus mempersalahkan siapa-siapa atas kejadian yang saya alami. Dan Tuhan melihat sungguh pertobatan yang sungguh seperti itu. Tetapi kata Tuhan menarik sekali. Kita memang bisa menerima pertobatan. Kita datang ke kamar pengakuan. Kita mengaku dosa. Tetapi kata Yesus, kalimatnya menarik, kalimat terakhir. Pergilah, artinya mulailah jalan yang baru. Dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya apa? Mulai dari sekarang langkahmu itu harus terarah ke jalan yang lurus. Itu berarti harus keseriusan dalam mengubah hidup. Jangan hanya sekali, jangan hanya 2 kali, tapi konsisten. Kalau kita mau bertobat, konsistenlah dalam pertobatan. Seriuslah bertobat. Jangan hanya 1 minggu, 2 minggu, sudah itu lupa lagi. Berjuang, seperti Paulus berjuang untuk meraih mahkota kemuliaan. Maka Yesus mengatakan kepada perempuan tersebut, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Serius, konsisten, dan melangkah lurus. Jangan lagi lihat ke masa lalu. Jangan lihat lagi ke kiri dan ke kanan. Ke depan. Santo Fransiskus dari Assisi menasihati para saudara pengikutnya bahwa selama kalian hidup, kalian harus menjalani pertobatan seumur hidup. Pertobatan seumur hidup. Pertobatan sampai mati. Itulah tugas seorang saudara Fransiskan menurut Fransiskus dari Assisi. Tanpa tekad seperti itu, kita akan gampang ditarik kembali oleh godaan, diseret kembali oleh kelemahan kita, dan kita hilang kembali dalam padang pasir yang tandus, kering, tak berbuah. Tapi kalau kita konsisten, seperti kata Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Tentu sekali-sekali kita akan jatuh, itu jelas sebagai kemanusiaan kita. Tetapi yang jelas kita berusaha untuk terus-menerus memperbaiki diri kita, bertobat yang konsisten, pertobatan seumur hidup, maka kita akan mempunyai permulaan baru yang indah di depan kita. Harapan baru untuk memulai hidup kita yang lebih baik dan menulis cerita kita yang lebih indah. Amin.